Sorotan lain, Saudara, MPR RI akan menggelar ulang pelaksanaan final Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar di Kalimantan Barat. Usai insiden juri dinilai kurang adil dalam memberikan penilaian kepada tim dari SMA Negeri 1 Pontianak. Anggota Badan Pemeriksa Keuangan. Pernyataan ini disampaikan Ketua MPR RI Ahmad Muzani setelah mendengar semua masukan dari masyarakat. Muzani memastikan akan mengulang Lomba Cerdas Cermat tingkat final di Kalimantan Barat dengan diawasi langsung oleh pimpinan MPR. Sementara juri yang akan ditunjuk untuk Lomba Cerdas Cermat ulangan nanti adalah pihak independen. Iya, waktunya Dewan Juri. Cerdas Cermat di tingkat Kalimantan Barat yang final akan kita lakukan ulang pada waktu yang akan segera diputuskan secepatnya. Yang kedua, juri yang akan menjurai dalam lomba cerdas cermat tersebut adalah juri independen. Yang ketiga, pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat akan mengawasi langsung jalannya lomba tersebut dari awal sampai akhir. Yang keempat, kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada peserta lomba yang menggunakan haknya untuk menyampaikan pandangan, kebebasan berbicara, dan menyampaikan protes atas ketidakpuasannya. Siang ini, Wakil Presiden Gibran Rakabuming bertemu dengan murid-murid SMA Negeri 1 Pontianak yang mengikuti Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar MPR RI di Istana Wakil Presiden Jakarta, termasuk peserta lomba Josefa. Josefa mengatakan selama bertemu Wakil Presiden ia mendapat motivasi dan semangat agar terus berprestasi. Tadi kami menjawabnya sama seperti Regu B. Sama. Silakan Dewan Juri untuk tanggapannya. Tadi disebutkan Regu C ya, itu pertimbangan dari DPD-nya tidak ada, DPR tadi. Ada. Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar MPR yang digelar di Pontianak menjadi sorotan setelah Dewan Juri memberikan penilaian berbeda terhadap jawaban yang sama dari peserta. Baik, silakan. Tadi kami menjawabnya sama seperti Regu B. Sama. Silakan Dewan Juri untuk Salah satu peserta, siswa dari grup C SMA Negeri 1 Pontianak, menyampaikan protes kepada Dewan Juri setelah ia mendapat nilai -5 untuk jawaban terkait proses pemilihan anggota BPK. Siswa merasa telah menjawab seperti jawaban grup B dari SMA Negeri 1 Sambas yang jawabannya dibenarkan dan mendapatkan nilai 10. Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden. Bagaimana Dewan Juri? Nilai -5. Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden. Silakan Dewan Juri. Iya, inti jawabannya sudah benar. Nilai 10. Siswa sempat meminta pendapat lain dari penonton, namun pernyataannya dipatahkan juri. Mungkin boleh bisa melihat pandangan dari yang lain juga, mungkin dari penonton, apakah ada yang mendengar saya mengatakan DPD? Masukan dari peserta lomba justru mendapat kritik dari juri Cerdas Cermat 4 Pilar Keputusan MPR. saya kira di Dewan Juri ya. Artikulasi yang jelas, ya. Dewan Juri, kalau menurut kalian sudah, tapi Dewan Juri menilai kalian tidak karena tidak mendengar artikulasi kalian dengan jelas, yaitu artinya Dewan Juri berhak memberikan nilai -5. Jadi sekali lagi kami peringatkan, artikulasi diperhatikan, ya. Wakil Ketua DPR dari fraksi PKS Hidayat Nur Wahid bilang, panitia acara debat yakni Setjen MPR harus mengevaluasi mekanisme sistem cerdas cermat 4 pilar. Salah satunya dengan memberi ruang sanggah bagi peserta terhadap penilaian juri.
juri bisa melakukan hal itu. Dan para peserta kan sudah meminta agar ditanya juga kepada para hadirin yang lain gitu ya. Sesungguhnya itu kan bisa dijadikan sebagai salah satu tolak ukur untuk kemudian tidak melanjutkan penilaian yang salah itu. Sehingga menurut Anda ruang untuk sanggah itu tetap harus ada untuk menghindari miskomunikasi itu tadi, Pak? Sepakat, itu bagian dari yang perlu kita evaluasi agar nanti diberi ruang untuk sanggah, klarifikasi, untuk kemudian bisa melakukan koreksi atas ketidakakuratan yang dilakukan oleh juri. Ketua Dewan Pakar FSGI Retno Listiarti menilai lomba cerdas cermat 4 pilar MPR ini bisa diulang kembali jika terbukti penilaian yang salah dari juri membuat peserta yang menjawab benar menjadi kalah. Dari yang menjadi juara pertama akan mewakili Provinsi Kalimantan Barat ini, apakah dia itu menang gara-gara tadi kekeliruan dari Dewan Juri? Kalau memang benar itu, kalaupun diulang, sebaiknya tidak semua regu, tetapi hanya 2 antara yang C ini, yang anaknya memprotes, ya SMA Negeri 1 Pontianak, kan, yang dinyatakan menang atau diuntungkan menang karena kesalahan Dewan Juri. Jadi menurut juga menguatkan mekanisme dari protes. Yang kedua, jika ada peserta yang dirugikan. Yang kedua, ya harusnya ini ada evaluasi juga dalam pemilihan Dewan Juri, apalagi pada level provinsi kan ini, gitu. Itu sih ya. Baik, terima kasih. 2 juri dalam lomba cerdas cermat 4 pilar MPR mendapat sorotan publik setelah memberikan nilai yang berbeda terhadap jawaban 2 peserta yang sama. 2 juri cerdas cermat 4 pilar MPR RI ialah Indri Wahyuni yang saat ini menjabat sebagai Kepala Bagian Sekretarian Badan Sosialisasi MPR RI dan Diasta Sita Widya Budi yang merupakan Kepala Biro Pengkajian Konstitusi Setjen MPR RI. Setjen MPR RI memohon maaf atas peristiwa ini dan telah menonaktifkan Dewan Juri dan MC untuk proses evaluasi. Tim Liputan Kompas TV. Silakan Dewan Juri untuk tanggapannya. Saudara, MPR mengundang 10 orang siswa peserta lomba cerdas cermat 4 pilar Majelis Permusyawaratan Rakyat. Pertemuan ini merespons viralnya protes salah satu peserta atas penilaian Dewan Juri dalam lomba cerdas cermat. Berikut wawancara jurnalis Kompas TV Fedriska Andana dan juru kamera Arif Rahman dengan siswa peserta lomba cerdas cermat. Cermat MPR RI yang mana diselenggarakan ini mengajak seluruh siswa Indonesia untuk dapat melek mengenai konstitusi negara dan juga bagaimana negara Indonesia ini berdemokrasi. Nah, kemarin ketika kemudian grup C dari SMA Negeri 1 Pontianak ini mereka berani menyuarakan ketidaksetujuan mereka terkait dengan hasil dari Dewan Juri dan mereka ini berani speak up. Ini hal yang sangat luar biasa dan banyak juga mendapatkan atensi dari publik dan kemudian apresiasi juga kepada adik-adik kita ini. Sekarang kita sudah bersama dengan adik-adik kita ini yang jauh-jauh datang dari Pontianak, yang mereka ini bersepuluh orang. Kemudian kalau misalkan kemarin itu kebetulan Ocha yang berbicara, nah mungkin bisa dijelaskan nggak gimana sih sebetulnya ceritanya pada saat itu? Jadi kemarin itu kita diberikan di sesi ketiga yaitu sesi rebutan. Jadi di mana itu sistematika lombanya itu cepat-cepatan. Host membacakan soal, kemudian ketika kita sudah mengetahui apa pertanyaannya, itu kita akan menekan bel secara individual setiap timnya. Jadi ketika saat itu host membacakan soal, kebetulan Ocha itu bisa menjawab. Kemudian Ocha itu menekan bel, Ocha menjawab pertanyaan yang sudah sesuai secara substansinya. Namun oleh Dewan Juri itu memberikan poin -5. Ada juga grup B menjawab dengan pertanyaan dengan jawaban yang sama, sangat sama sekali, secara substansi juga sama. Kemudian diberikan nilai 10 poin oleh juri. Maka di situ kami juga kaget, jujur lagi kita kaget sekali karena memang tidak hanya secara substansi tapi secara kalimat yang dilontarkan Ocha sebagai tim C dan juga dengan tim B itu memiliki kesamaan yang persis. Makanya kami di situ pede sekali untuk bisa protes kepada Dewan Juri. Sebenarnya tidak menyangka bahwa atensinya bisa sebesar ini dan video yang tersebar juga booming. Jadi dari saya dan tim berterima kasih kepada masyarakat atas dukungan dan aspirasi positifnya kepada kami. Semoga hal ini dapat menjadi semangat dan motivasi kami untuk bisa berkembang dan maju lagi ke depannya. Oke, makasih banyak teman
teman-teman perjalanan SMA 1 Negeri Pontianak ini untuk mengikuti lomba Cerdas Cermat 4 Pilar. Bagaimana kita melihat bagaimana generasi muda ini tidak hanya pintar, public speakingnya juga pintar. Dan ini merupakan potensi Indonesia emas ke depannya. Fediska Ananda, Arif Rahman, Kompas TV, Jakarta. Pengadilan Militer 208 Jakarta melanjutkan sidang kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Kontras Andri Yunus. Sidang beragendakan pemeriksaan terhadap 4 terdakwa. Hakim memutuskan melanjutkan sidang tanpa kehadiran Andri Yunus.